Tahukah kamu bahwa India sedang membangun sebuah megastruktur yang bisa terlihat dari luar angkasa? Ini sedang terjadi di Andhra Pradesh, sebuah wilayah yang dihuni oleh 50 juta orang dan memiliki salah satu iklim terburuk di dunia. Ketika hujan turun di sini, derasnya bisa menyebabkan banjir besar. Jika musim kering, tanah subur pun bisa berubah jadi tanah tandus. Pembangunan ambisius ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut sekali untuk selamanya. Namun, jika proyek bernilai miliaran dolar ini gagal, akibatnya bisa sangat menghancurkan. Mari kita lihat alasannya. Sungai terpanjang kedua di India bernama Godavari. Selama musim hujan, sungai ini berperilaku seperti selang pemadam kebakaran yang tidak bisa dimatikan siapapun. Kita tidak sedang membicarakan hujan gerimis di sore hari. Dari bulan Juni sampai September, langit seolah-olah terbuka lebar. Permukaan air naik, dan sungai yang tadinya tenang berubah menjadi kekuatan kacau yang bisa menelan seluruh desa hanya dalam hitungan hari. Tapi itu belum semuanya. Sebagian besar air tawar itu justru terbuang sia-sia. Air itu mengalir melewati desa-desa dan langsung bermuara ke Teluk Benggah. Begitu air itu sampai ke Laut Asin, air itu tidak lagi berguna untuk diminum atau bertani. Kita sedang membicarakan miliaran galon air yang sangat dibutuhkan, hilang begitu saja ke laut setiap tahunnya. Di sisi lain, ada cekungan sungai Krishna, hanya beberapa ratus mil jauhnya. Di sana, masalahnya benar-benar kebalikan. Para petani hanya bisa menatap retakan-retakan kering di tanah. Mereka berdoa memohon hujan yang tak kunjung turun. Dan Krishna tidak mendapatkan dukungan monsun yang kuat, dan sebagian besar airnya sudah habis sebelum mencapai wilayah ini. Saat tiba, airnya lebih mirip aliran kecil yang lelah daripada sungai yang sehat. Itulah mengapa pihak berwenang melihat peta tersebut dan menemukan solusinya. Pada dasarnya, ambil kelebihan air dari sungai yang deras dan alirkan ke sungai yang kering. Ini membawa kita ke Pulavaram. Para insinyur sedang membangun sebuah struktur yang merupakan mesin raksasa, bukan sekedar tembok. Struktur ini dibangun untuk menghubungkan dua sistem air raksasa ini, seperti memasang pipa raksasa dari sisi yang kelebihan air ke sisi yang hampir tidak punya apa-apa. Proyek ini menggabungkan bendungan tanah dan batu yang sangat besar dengan pembangkit listrik tenaga air dan jaringan kanal. Namun, bagian paling mengesankan dari rancangan ini adalah saluran pelimpahnya. Ini adalah kompleks raksasa dari beton, saluran, dan sistem pendukung. Bentuknya lebih mirip benteng yang dibangun untuk para raksasa daripada sebuah bendungan. Ini adalah katup pengaman raksasa bagi bumi. Panjangnya hampir 1 mil, lebih lebar dari 10 lapangan sepak bola yang diletakkan berdampingan dan menjulang beberapa puluh kaki di atas dasar sungai. Dilengkapi dengan puluhan gerbang baja raksasa, masing-masing seberat ratusan ton, dan dibangun untuk menahan dinding-dinding air, sampai sistem memutuskan untuk melepaskannya. Spillway ini sangatlah kuat. Debitnya sekitar 5 juta kaki kubik per detik. Secara sederhana, ini berarti bisa menyemburkan jutaan kaki kubik air setiap detik. Itu menempatkannya setara dengan spillway di Bendungan Tiga Ngarai di Tiongkok, salah satu struktur pengendali banjir terkuat di dunia. Para insinyur merancangnya untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai banjir 1000 tahun. Dan tidak, itu bukan berarti kamu harus menandai kalender untuk tahun 3026. Itu hanya berarti ada kemungkinan 0,1% banjir sebesar ini akan melanda lembah pada tahun tertentu. Kenapa ya para arsitek begitu terobsesi dengan statistik keselamatan ini? Karena lokasinya sama sekali tidak memberi ruang untuk kesamahan. Delta Godavari di hilir adalah rumah bagi jutaan orang. Jika proyek ini gagal, artinya bendungan jebol atau gerbangnya rusak saat badai, itu bukan sekedar kebocoran. Itu akan menjadi tsunami buatan manusia. Air yang seharusnya menyelamatkan wilayah ini justru akan menghapusnya dari peta. Kecepatan konstruksi proyek Pulavaram sebanding dengan skala gilanya. Pada tahun 2019, para pekerja relokasi ini mencetak rekor dunia Guinness. Mereka menuangkan 42.000 yard kubik beton dalam waktu tepat 24 jam. Jika semua beton itu dimuat ke dalam truk mixer standar, kamu akan membutuhkan 4.000 truk. Jika truk-truk itu berjejer rapat, kamu akan mendapatkan kemacetan sepanjang 22 mil. Meski begitu, proyek ini masih punya jalan panjang yang harus ditempuh. Proyek ini begitu besar hingga mulai memengaruhi lingkungannya sendiri. Proyek ini tidak hanya akan menghentikan atau mengalihkan air, bisa jadi ia akan mengubah udara itu sendiri. Setelah bendungan selesai, bendungan itu akan menahan waduk yang begitu besar hingga akan berfungsi seperti laut pedalaman yang benar-benar baru. Letakkan air sebanyak itu di bawah terik matahari India, dan sesuatu yang jelas akan terjadi, air itu akan menguap ke udara. Hari demi hari, permukaannya akan berubah menjadi mesin uap raksasa, mengirimkan uap air ke atas. Para ilmuwan nyebutnya mikroklimat, tapi kita nyebutnya pengendalian cuaca secara tidak sengaja.
Dengan menciptakan badan air yang sangat besar, kamu mengubah kelembapan dan suhu setempat. Pada dasarnya, kamu sedang memasang pelembab udara raksasa di wilayah yang dulunya kering. Inilah bagian yang membuat para ahli merasa khawatir. Bagaimana jika mereka tanpa sengaja menciptakan masalah iklim baru saat mencoba menyelesaikan masalah yang ada sekarang? Begitu kamu membendung sungai dan menciptakan danau sebesar ini, kamu mulai mengacaukan panas dan kelembapan di udara di atasnya. Sistem yang awalnya dibuat untuk mengendalikan area di darat, akhirnya juga memengaruhi cuaca di atasnya. Lalu ada juga masalah memindahkan airnya. Bayangkan negara bagian ini seperti dua tangki raksasa, satu meluap dan hampir jebol, yang satu lagi kering. Para insinyur mencoba menghubungkan keduanya dengan pipa besar untuk menyeimbangkan level air sebelum salah satunya menjadi bencana. Bagaimana mereka melakukannya? Untuk mewujudkan ini, mereka membelah tanah, menggali dua kanal raksasa, masing-masing membentang lebih dari 100 mil. Ini bukan sekedar parit sederhana. Ini adalah sungai buatan, dipahat untuk mengabaikan bentuk alami tanah dan mengalir kemana para insinyur mengarahkannya. Pada tahun 2022, banjir musim hujan menghantam lokasi proyek di tengah pembangunan. Air memaksa menerobos penghalang sementara dan merusak pekerjaan pengendalian kebocoran yang krusial. Tim harus berhenti, menilai kerusakan, dan mulai memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Dan risikonya bukan hanya soal beton yang retak. Biaya nyata dari proyek ini adalah manusia. Untuk membangun kota air, kamu harus menyingkirkan kota-kota nyata tempat orang tinggal. Ketika waduk terisi, hampir 250 mil persegi lahan akan terendam. Sebanyak itu air tidak menyisakan ruang untuk siapapun. Hampir 200.000 orang harus direlokasi. Hutan tua, tanah adat, dan desa-desa yang telah berdiri selama beberapa generasi akan lenyap di bawah permukaan. Inilah harga dari proyek ini. Jadi, dengan semua beton dan kekacauan ini, kapan pita peresmian yang akan dipotong? Ini dia plot twist-nya. Proyek ini sudah berjalan sejak tahun 1940-an, saat Inggris masih berkuasa. Batu pertama diletakkan pada tahun 1980. Pekerjaan nyata baru dimulai tahun 2004. Ini adalah salah satu infrastruktur langka yang mampu bertahan melewati konflik dan krisis ekonomi, tapi sampai sekarang masih dalam tahap pembangunan. Bagian utama dari bendungan ini masih banyak yang belum selesai. Waduknya belum bisa diisi hingga ketinggian penuh, dan sistem tenaga utama pun belum dipasang. Beberapa zona relokasi juga masih belum rampung, yang berarti tahap akhir proyek ini masih bertahun-tahun lagi. Selain ambisi dan skala proyek, uang juga jadi alasan kenapa pengerjaannya begitu lama. Rencana awal memperkirakan biayanya sekitar 1,5 miliar dolar. Sekarang, biayanya udah melewati 6,5 miliar dolar dan terus naik. Tapi apakah semua itu sepadan dengan harganya? Tergantung siapa yang kita nih. Bagi para petani yang melihat sawah mereka mengering, jawabannya adalah ya. Bagi keluarga yang rumahnya tenggelam oleh waduk, jawabannya adalah tidak. Batas waktu terbaru untuk penyelesaian adalah akhir dekade ini, jadi tidak ada lagi alasan. Proyek Polo Farum adalah bukti ambisi manusia. Ini adalah manusia yang memandang alam dan berkata, "Menurutku kamu menaruh sungai itu di tempat yang salah. Biar aku perbaiki untukmu. Apakah ini akan berhasil? Dan seberapa baik hasilnya? Kita akan segera mengetahuinya." Sampai saat itu tiba, sungai Godavari akan terus mengalir dan meluap, sementara sungai Krishna akan terus menyusut, tampak seperti lokasi syuting film yang ditinggalkan.